Oke, selamat datang di studio ELC, Studio Rakyat. Kolega saya nih, Ya, Adinda Nafis ya, ya, dengan Adinda Bayu. Begitu. ya. Harapan saya, kita ke depan bisa membangun suatu kolaborasi atau jaringan kerja yang saling menguntungkan, yang saling memberikan nilai tambah lah. Kalau untung kok kayaknya pertimbangannya uang. Ya, jelas memiliki nilai tambah gitu ke depan. Dan saya meyakini bahwa maaf nih ada kameranya agak, meyakini bahwa kolaborasi itu merupakan bagian terpenting ya. Bagian terpenting dari kita selaku anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia ke depan 2045 ya paling tidak ya. 2045 itu ya, untuk 2024 ini pemanasan lah. Kalau ada yang bisa masuk di dalam kabinet pembangunan jadi menteri atau jadi asisten menteri atau jadi direktur atau jadi apa aja gitu. So IPB ini kan ya penonton sekalian, maaf ya, ini sahabat saya, kolega saya dari Institut Pertanian Bogor ya pendidikannya. Dia ke Lampung, putra daerah sebetulnya di Lampung. Cuman ini justru mengambil inisiatif menjadi petani. Ini Adinda Nafis ya, silakan perkenalkan diri dulu dengan Ya, terima kasih atas undangannya di studio ELC. Studio Rakyat dari Abangda dan Ayunda. Terima kasih atas undangannya. Jadi saya Nafis Rahman dari Tanggamus. Memang benar saya di IPB tahun 2009 atau angkatan 46 saya masuk dan lulus tahun 2014. Kurang lebih 4,5 tahun sampai dengan 5 tahun, agak mundur mungkin. Dan ini rekan saya yang berjuang untuk pemberdayaan masyarakat, itu Mas Bayu Wicaksana, kemarin baru lulus sih Bu. Lulus S2 di THP, Teknologi Hasil Pertanian dengan status cum laude, bukan di Unila. Beliau S1-nya di IPB, di Unila. Kemarin lulusan terbaik kayaknya. oh terbaik, selamat ya. Terbaik Fakultas Pertanian di Unila. Iya. Fakultas Pertanian bukan? Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Tetap dengan pertanian. Ya, jadi beliau ini juga yang membantu saya untuk kalau saya lebih banyak di lapangan seperti itu. Jadi kalau beliau ini lebih banyak di manajemen, di pengolahan, termasuk penelitian beliau, tesis beliau itu tentang buah lemon. Jadi kita berusaha untuk bagaimana tidak hanya alumni PB sebenarnya, termasuk ada alumni Unila yang memang ada namanya Mas Topik, ada Mas Rizky yang tergabung di kita, banyak ada alumni UGM juga di sana, banyak yang tergabung, tidak hanya dari perguruan tinggi, tapi juga dari kawan-kawan SMK yang bekerja di lapangan itu, kawan-kawan SMK walaupun bukan background di pertanian. Karena begini, permasalahan pertanian itu kenapa saya mengambil inisiatif untuk turun. Selama ini IPB, Institut Pertanian Bogor, memang sudah sangat berperan untuk kemajuan pertanian. Tetapi terkadang hasil inovasi-inovasi yang besar dari IPB itu kurang dapat disentuh atau dinikmati oleh petani di Indonesia. Dan perlu ada penggerak-penggerak yang mau mengalah. Artinya tidak terlibat di birokrat ataupun di perusahaan besar. Alumni IPB harus ada yang mengalah, tanda kutip. Mengalah itu bukan mengalah dalam artian kalah, tapi
mau turun ke lapangan dengan mengambil resiko yang sangat besar, kuliah yang sangat berat di IPB, tetapi berani mengambil resiko untuk tidak berpenghasilan tetap. Jadi itu resiko yang cukup berat di awal-awal merintis. Jadi menurut saya itu ada yang perlu mengalah, tanda kutip ya Bu ya. Pak, mengalahnya di sini ya bukan kalah, tapi ya bagaimana mengambil peran yang lebih untuk turun dan ikut serta membantu pemerintah, membantu masyarakat, bagaimana pertanian secara luas itu bisa bangkit, bisa memiliki daya saing. Jadi itu salah satu alasan. Tapi di sini tidak bisa saya sendiri. Dulu di Lemon misalnya di usaha, karena ini judulnya Lemon kan, itu banyak yang terlibat. Ada kawan-kawan dari IPB, ada Mas Reza waktu itu, Mas Reza Ali Akbar ikut membantu. Jadi 2016 saya dulu jual fresh Bu. Gitu. Terus setelah menjadi supplier di beberapa usaha, tapi harganya kurang ini, sehingga ke petani juga kita nggak bisa bersaing di harganya, kasihan ke petaninya. Akhirnya kita coba untuk berinovasi seperti itu. Itu alasan kenapa saya sebagai alumni IPB memang harus turun lapang, bagaimana membantu masyarakat, membantu pemerintah, membantu kakanda yang ada di atas sana. Jadi memang maka menjadi petani itu alasannya memang ingin bertemu dengan masyarakat. Betul. Langsung. Iya. Jadi merasakan ilmu kita itu berguna betul gitu. Dibanding kita pakai dasi, kerja di kantoran pakai ruang AC ya. Mungkin itu saya rasa. Dan itu merupakan fondasi yang cukup bagus ya kita ke depan. Amin. Jadi kita naik nanti akan jadi berdasi berapa puluh tahun yang akan datang. Harapannya mudah-mudahan menjadi orang yang berdasi, artinya jadi pimpinan gitu. Di kemudian hari. Pimpinan yang baik itu memang mulai dari start dari bawah. Dan alangkah nistanya andai kata alumni kita semua itu nggak mau ke desa, siapa pula nanti akan memproduksi hasil pertanian? Orang-orang pintarnya kalau tidak mau turun ke desa, otomatis kalau sektor pertanian masuk orang-orang pintar sarjana, otomatis ekonomi Indonesia akan kuat. Ekonomi yang kuat, pangan yang kuat, Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang kuat. Saya rasa begitu. Jadi ke topik kita semula, apa yang dikatakan oleh Dinda Nafis tadi bahwa diperlukan suatu keberanian untuk turun ke desa dengan resiko berpenghasilan dan lain sebagainya. Otomatis kita itu. Kembali lagi bahwa ini sekarang ada suatu produk ini, ada suatu produk yang namanya Hikari Lemon. Hikari Lemon yang ada persis di depan kita. Ini merupakan suatu hasil karya karena berani mengambil resiko. Nah, resiko berpenghasilan. Kami mohon masuk keluar dari zona nyaman kan. Kalau zona nyaman kan terima gaji tiap bulan. Ini kan enggak. Oh iya dong. Tapi konsep itu boleh Pak saya komentari ya. Boleh. Zona nyaman setiap orang akan berbeda. Zona nyaman bagi saya sebagai pemberdaya artinya pada saat saya bisa menangis bareng misalnya dengan petani kalau harganya lagi hancur, itu nyaman bagi saya gitu kan. Nyaman ya. Berpenghasilan walaupun tidak tetap atau tidak pasti, tapi saya bisa bertemu dengan petani dan tahu permasalahan real pertanian, misalnya di Lampung gitu. Bagi saya itu nyaman. Seperti misalnya saya hobi menjelajah alam gitu. Bagi saya nyaman. Jadi saya nggak, kalau keluar dari zona nyaman enggak. Tapi saya berusaha untuk
Real. ngambil resiko itu tadi. Mengambil Resiko dalam risiko tanda yang kutip, real. dalam tanda kutip seperti kebanyakan orang atau kebanyakan kaum milenial seperti kita ini, pemuda milenial yang inginnya hidup di kota, Hidup dengan- enak gitu. seperti itu dengan fasilitas yang ini. Kalau saya Nah, lebih makanya saya melihat bahwa keputusan pengambilan langkah keputusan tadi yang memang kelihatannya disepelekan ya, artinya tidak memiliki pandangan positif dari kebanyakan itu. Tapi saya lihat itu keputusan yang akurat. Amin. Sebab kalau semua orang sarjana maunya enak saja, nggak mau turun ke desa, dia jadi pemimpin pun nanti pemimpin yang teoritis. Tapi kalau jadi menteri misalnya, dulu memang petani, Ya. udah hafal, udah tahu, gitu. Makanya mungkin kita ngambil istilahnya apa yang kita bisa kerjakan Iya. dari yang paling kecil Betul. itu kita kerjakan dengan semaksimal Ya mungkin. contoh presiden kita aja, Gitu. dia lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM, menjadi petani pengrajin mebel. Sekarang jadi presiden. Jadi tahu pekerjaan yang sulit itu dia tahu gitu loh. Ya, resiko besar Bu. Karena apa? Kalau penghasilannya hanya untuk diri sendiri, ya Bu. Soalnya kalau sebagai alumni alumni suatu perguruan tinggi yang kita tahu lah IPB itu ternama gitu kan. Lulusannya bonafit, biasa bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Nah, yang menjadi resiko besar ini bagi saya bukan pada penghasilan, tapi bagaimana meyakinkan calon mertua saya waktu itu untuk mempercayakan anaknya ikut bersama saya di desa yang jauh dari mana-mana gitu, di Kabupaten Tanggamus. Itu yang paling berat. Itu yang titik tidak nyaman itu. Ternyata berhasil. Baliknya di situ ya. Mertua artinya bapak ibu mertua ya mendukung gitu. Bagi kita kaum milenial itu yang paling berat. Itu yang paling berat untuk. Kalau soal penghasilan enggak ya? Iya. Nomor sekian lah. Iya. Gimana nanti anak saya hidup Iya. ikut sama orang yang mau ngembangin usaha pertanian berbasis desa. itu Dari sisi terkecil. Jadi yang bikin Dakdikduk bukan gagalnya di usahanya, tapi di situ. Tapi itu sudah berhasil dilewati kan? Sudah berhasil dilewati. Alhamdulillah sudah meyakinkan, artinya itu. Tapi saya belum, Pak. Oh masih single. Kalau beliau masih single. Masih single. Usia berapa sekarang? Usia Sekarang saya 28. 28. Ya masih lah, masih sekitar 1-2 tahun lah masih. Semoga Mendapatkan yang terbaik dan pas gitu. dan bisa mengerti juga pekerjaan Nah, dari itu. desa. Ya. Kembali ke ini tadi bahwa ini sudah merupakan suatu karya anak-anak bangsa, adanya Yumi Hikari Lemon. Ya bisa kita sorot. Ya, Coba kita sorot produknya. Ya. Nah itu dia. Yuri. Coba diangkat. Yumi Hikari Lemon. Ya. Itu dengan volume 500 liter 500 atau setengah liter. Mili. 500 mililiter atau setengah liter. Rasanya, waduh, tadi saya sudah sebelumnya luar biasa segar, Segar. dan manfaatnya juga ya sampai vitamin Iya. C ya. Benar. Kemudian imunisasi, meningkatkan imunisasi. Benar. Kemudian ya bagi ibu hamil juga menghilangkan rasa mual, memperbaiki sistem pencernaan ya, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau ditanya. Ya. Jadi kembali ke itu, tolong dijelaskan. Ya, memang kita kembali ke desa kan banyak pilihan sih. Kok milih buah jeruk itu kenapa itu? Milih buah jeruk. Asal muasal pilihan. Lebih interest gitu, lebih fokus ke jeruk lemon. Ya. Jadi saya bercerita flashback
kurang lebih di tahun 2014 saya kembali ke desa, saya menikah. Setelah itu saya mengembangkan ikut membantu orang tua mengembangkan pendidikan. Tahun 2016 saya mendapat tantangan dari petani. Waktu itu petani-petani yang memang membudidayakan pepaya California atau Kalina atau IPB 9, IPB 8. Jadi nama IPB itu sudah dikenal dari produk pepaya di daerah saya. Nah, karena saya alumni IPB, diminta atau diberi challenge oleh petani, gimana nih pepaya California udah habis dan kita sudah membudidayakan lemon. Dan lemon itu pada waktu itu memang benar-benar nggak laku, tidak bisa dipasarkan. Jadi cerita pada waktu itu saya sampai tabungan yang sudah lama. Saya dulu selama kuliah juga belajar usaha, Bu. Belajar usaha, jual buah sama kawan-kawan itu, jual buah potong dan lain-lain seperti itu. Jadi setelah itu sama orang tua juga diminta untuk mengelola lembaga seperti itu. Terus diberi tantangan yang jauh berbeda. Ini buah lemon. Dan oleh petani. Jadi memang nggak laku. Nggak laku sama sekali di pasaran. Dan apa? Pak Mainan di daerah banyak yang akhirnya petani merugi. Karena pepaya sudah kena virus, diganti dengan buah lemon oleh mereka, dan petani merugi karena nggak laku waktu itu. Jadi setelah itu saya coba berpuluh-puluh ton, saya beli dari petani. Saya belum tahu itu laku apa tidak. Saya beli dari petani berpuluh-puluh ton dengan harga yang saya hitung sudah di atas kurang lebih di atas HPP petani. HPP petani itu kalau untuk jeruk lemon di angka kurang lebih saya hitung di daerah itu kurang lebih hanya 300, 250 sampai 500 di daerah rupiah per kilo. Batu Raja. Saya beli waktu itu harga murah hanya 2.000, 2.500, 1.500 gitu. Kan udah di atas HPP. Tapi ratusan ton. Jadi banyak juga gitu, ratusan juta juga yang keluar. Dan saya coba, bahkan saya merekrut adik-adik itu untuk membantu memasarkan awalnya di kota-kota besar di Jabodetabek. Dan memang setelah saya coba, memang benar, Bu, tidak laku. Susah. Tidak laku. Sampai akhirnya setiap hari Jumat itu kita bagi. Jadi saya menyiapkan kawan-kawan yang mau belajar usaha untuk saya taruh di kota, saya kontrak di kota, di Bekasi, di Jakarta, Jabodetabek lah. Pematang sawah. Saya taruh di sana, mereka kerja, bukan bekerja memasarkan lemon, tetapi membagi secara gratis buah lemon setiap hari Jumat. Karena apa? Dari satu dalam mobil fresh apa dalam botol ini? fresh. Tapi memang benar-benar tidak laku. Jadi lemon di yang situ yang tantangan petani matang atau masak baru dimulai. Artinya saya berani mengambil resiko untuk bergerak di bidang agroindustri lemon ini karena melihat permasalahan tadi. Setelah sekian puluh ton, bahkan mungkin ratusan ton, saya mencoba ya baik fresh, diperes tapi belum ada merek gitu kan. Kok belum berkembang. Kurang lebih 2017 saya sama kawan-kawan itu mengembangkan akhirnya mendapat banyak masukan, ditaruh di pabrik-pabrik pengolahan lemon gitu-gitu, atau diolah sendiri gitu. Tapi mulai kenal setelah kita bagi rutin lemon itu ke
masyarakat secara gratis ya. Jadi bawa dari petani, tapi kita beli. Yang penting jangan ditebang dulu. Kita beli, kita bagikan secara gratis. Di situ saya sama tim itu promosi. Alhamdulillah di tahun 2017 sudah mulai laku, baik yang fresh ataupun yang kita olah tapi belum ada merek gitu. Itu alhamdulillah udah mulai laku. Lalu pada tahun 2018 itu udah mulai laku, udah mulai berjalan, lalu melibatkan kawan-kawan di PB. Itu ada siapa itu? Mas Reza, ada Mbak Kori, ada Mas Abbas itu, ya ada banyak yang terlibat di usaha lemon ini, yang ada Mas Aswip, ada banyak ada Mas Nopri tadi, Mas Bayu. Jadi bukan kerja saya. Bodetabek sudah pemasarannya, kemudian di Lampung sendiri, di Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah sih udah hampir semuanya lah. Hampir semua provinsi di Indonesia. Bahkan di Papua kita terakhir tamu 2020 itu dari Tokyo, dari perusahaan Marubeni. Kita diminta karena perusahaan Marubeni memiliki cabang usaha pengolahan kertas di Palembang, mencontoh unit produksi kita, artinya bagaimana mengelola petani, bagaimana membangun ekonomi kemasyarakatan dari sesuatu yang memang awalnya itu sulit gitu, sampai akhirnya berhasil, dan itu menjadi salah satu ide bagi mereka untuk mengembangkan di CSR-nya di perusahaannya di Musi Banyuasin itu kalau nggak salah. Itu dari kawan-kawan dari Jepang itu, dari Marubeni. Itu bahkan produk kita yang Hikari ini sudah mulai penjajakan Bu ke Jepang gitu kan. Kita ada produk yang Hikari lemon celup, itu juga mulai penjajakan karena sari lemon agak sulit ternyata kita pasarkan ke mancanegara, ekspor. Jadi kita coba berinovasi untuk mengembangkan produk lain, produk turunan, tetapi bukan lewat sari. Kalau lewat fresh kita lemon lokal, artinya jeruk nipis kapas itu. Tapi untuk bahasa marketing rata-rata menggunakan bahasa lemon. Kalau jeruk nipis itu hijau, kalau lemon itu kuning. Jadi kita kalah dengan yang ada di California, dari Australia, dari China. Kalau untuk bersaing secara fresh ya, tetapi setelah diolah rasanya nggak kalah dan kandungannya bagus ya. Kita udah kemudian mitra kita petani yang mensuplai jeruk lemon ke Hikari ini itu ada berapa orang dan dengan luasan berapa kira-kira ininya lahannya? Kalau luasan dan berapa orang itu sampai dengan saat ini kita masih sulit karena ada yang udah ditebang tapi pertumbuhannya cepat. Jadi kalau dulu terakhir tahun 2020 itu 2021 itu kurang lebih ada 300 keluarga tani. Kalau petaninya berarti kurang itu lebih tersentra di dalam suatu desa? Tidak. Enggak, menyebar ya? Tidak. Di daerah-daerah terpencil. Iya. Karena lemon ini hebatnya lemon, Bu. Jadi kita kan penggiat lingkungan ya. Lemon ini salah satu tanaman yang memang sangat aplikatif ditanam untuk masyarakat penyangga kawasan atau penyangga hutan. Kenapa? Karena di sekitar kawasan itu tentunya dengan tidak merusak hutan ya. Karena lemon ini, kalau lemon ya, bukan jeruk manis ya. Lemon ini bisa ditanam di sekitar kawasan. Karena lemon ini tanaman yang tidak diganggu oleh satwa. Ini menarik. Iya. Jadi, petani-petani misalnya di daerah kita Tanggamus itu di sekitaran kawasan Bukit Barisan Selatan, itu sering terjadi konflik satwa antara manusia dengan satwa liar, satwa hutan taman nasional itu. Ada gajah, ada kera seperti itu. Harimau jangan-jangan juga. Kalau harimau kan enggak ini. Ya kalau harimau
Babi beda ininya, beda konfliknya. Kenapa gajah? Kenapa ada babi? Ada tadi kera? Ternyata setelah ada lemon ini, salah satu tanaman yang tidak rebutan, artinya untuk bahan pangan makanan untuk satwa itu ya lemon. Itu perlu ada penelitian lanjutan. Iya. Kenapa seperti itu? Iya. Karena kalau kita tanam pisang, gajah bisa berbondong-bondong datang, bahkan berpuluh-puluh. Itu di daerah Semaka, bahkan bisa dilihat di berita itu kan banyak. Kalau lemon enggak. Nah, kalau bahasa saya menjelaskan ke petani, karena saya juga bukan peneliti di bidang itu, ya saya sampaikan saja guyonan karena takut kurus. Karena salah satu manfaat lemon untuk diet. Untuk jadi diet, gajah itu ya, takut betul. kurus. Itu kira-kira. Makanya Iya. nah itu bisa menjadi solusi untuk menanggulangi konflik satwa. Petani itu bukan di kawasan nanamnya, tapi di kebun-kebun warga yang berbatasan dengan kawasan. Petani bisa mendapatkan hasil dari lahan mereka, tetapi satwa tidak akan terganggu atau tidak akan menghampiri ke perkebunan mereka. Misalnya Tidak menjadi kera hama. dan lain sebagainya itu tidak mengganggu perkebunan milik petani. Jadi hamanya apa kalau satwa-satwa yang biasa ganggu itu nggak ganggu? Hama daripada lemon ini apa kira-kira? Itu kalau lemon itu hamanya hanya lalat buah Lalat buah. yang ya. paling berat. Tapi kalau misalnya ditanam di perkebunan, rata-rata kan ditanam dibiarkan, tidak disemprot gulma seperti itu. Jadi Baik. untuk lalat buah bisa ditanggulangi Iya. tanpa harus obat. Karena kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana lemon-lemon yang dihasilkan dari petani untuk produk hikari lemon kita ini kontaminan obat-obatan itu walaupun entah dari mana, misalnya kita nggak bisa meyakinkan itu 100%, tapi seminimal mungkin. Karena kadang ada petani sebelah gitu ya yang menanam jagung misalnya, nyemprot jadi ke bawah. Tapi kalau untuk petani mitra kita seminimal mungkin tidak menggunakan bahan-bahan kimia baik untuk obat ataupun Sambil diminum. untuk Minum, untuk santai aja. buahnya. Santai aja. Tapi kalau untuk Siap. tadi untuk pupuk ya terkadang ada yang ditanam di persawahan itu masih menggunakan pupuk-pupuk kimia, tetapi sekarang sudah kita perkenalkan dengan beberapa produk-produk pupuk organik seperti itu kan, dari peternakan, dari ini. Jadi sekarang alhamdulillah sudah bermitra untuk produk Hikari Lemon hampir semua semi organik, organik, tapi kita belum bisa menyampaikan itu organik, lebih ke non pesticide. Karena kalau organik kan ada lembaga yang memang menyertifikasi bahwa itu organik, Bu. Jadi kita tidak terfokus ke sana, tapi bagaimana kita menjamin produk dari Hikari, baik Hikari Lemon, ada honey jelly lemon, ada lemon sirup lemon Hikari, ada minuman Hikari Lemon siap minum, itu yang sirup. Yang kita bawa ini yang sarinya. Nah, untuk sampai menjadi produk seperti ini, ada berapa proses yang kita lalui dan berapa banyak karyawan atau yang membantu di dalam setiap proses itu? Mungkin bisa ini. Kita juga waktu itu dapat ya dari mereka ini. Ya. Atau kita beli? Iya. Karena Ini bagian ya, pemasaran. ini sebetulnya saya melihat ini untuk mengatasi kita melawan pandemi COVID-19. Dengan meningkatkan Meningkatkan imunitas. Iya. Tentu imunitas juga tidak semata-mata imunitas. Dia harus berkolaborasi dengan apa namanya itu yang disebut motivasi ya. Motivasi diri. Kalau orang motivasi dirinya besar, dengan adanya imunitas yang baik, itu sistem pertahanan tubuhnya luar biasa. Bagaimana sistem pengolahan processing dari ini nih Dari awal perlu dari secara garis besar lah. Ya, yang jelas dari ratusan petani tadi, kalau untuk lemon ya Bu ya, kita ada 300-an, tapi untuk tanaman yang lain banyak, ada ribuan petani yang tergabung. Kita membentuk lembaga P4S dari Himpunan Alumni IPB di apa itu P4S?
di hari himpunan alumni IPB disondingkan ke BPP, Balai Pelatihan Pertanian. Karena waktu yang sekarang misalnya Pak Roni angkat itu kepala BPP, melihat kita dari 2016 kita nggak ada lembaga, mendampingi petani tapi nggak ada lembaga gitu kan. Jadi difasilitasi untuk membuat P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Dari situ kita yang lemon ini kita masukkan ke unit usaha di P4S. Jadi prosesnya dari petani panen yang jelas tidak asalan karena kita kemitraan, jadi benar-benar disortir. Terus unit processing itu saya dengar seluas 160 meter persegi, apa betul ya? 160 meter itu berarti kecil. 48 meter persegi. Benar, kecil. Kecil tapi kok bisa menghasilkan seminggu begitu banyak ya? Iya. Sampai 300 botol per hari. Iya, gimana kerjanya? Kalau nih? sekarang lebih, Bu. Kalau sekarang Gimana kerjanya? Ini luar biasa alhamdulillah nih. bisa sampai 1000 botol. Terus yang kerja itu apakah memang rakyat biasa atau memang adik-adik kelas yang baru lulus dipekerjakan di situ atau anak-anak SMA atau bagaimana nih? Tolong Sedikit diceritakan. tambahkan di processing itu tadi Pak. Jadi setelah lemon dari mitra binaan kita itu petani masuk ke pabrik, kemudian kita lakukan sortasi untuk memilih kualitas yang baik dan kurang baik. Nah, kemudian ada proses pencucian sampai proses pemerasan dan dipasteurisasi untuk untuk menjaga kualitasnya supaya tetap layak simpan gitu. Kemudian sampai dengan packing. Nah, kemudian teman-teman yang bekerja sana juga kita, karena tadi targetnya adalah gimana caranya kita berkolaborasi dengan teman-teman di desa, makanya yang bekerja banyak kan adik-adik kita, anak SMK, terus teman-teman dari IPB juga, Nah, inilah Unila. saya Jadi pikir ini kolaborasi anak-anak muda semuanya Pak. merupakan suatu kebanggaan kita. Pekerjaannya luar biasa. Jadi kita tidak bekerja mengemis-ngemis pekerjaan kepada pihak lain, tapi kita menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru yang katakanlah itu mulai dari kecil, yang besar itu kan semuanya dari kecil. Betul. Iya. Jadi itu Banyak pihak ya yang Banyak terlibat pihak ya. yang terlibat. Ya petani, kemudian ya adik-adik yang sekolah. iya benar-benar Bu, benar. Alumni IPB kita ya. Banyak. Di situ Ini menjadi- kolaborasi, ini apa ya namanya kerjasama kolektif. Iya. Dari lemon ini kita bisa belajar, artinya saat sesuatu yang sulit, lemon ini kecut Bu. Ya kemarin saja karena terkenalnya itu karena pandemi. Sebelum pandemi itu juga Nggak kita terkenal, sudah ya. nggak terkenal, tapi kita sudah berusaha untuk memasarkan dan hasilnya juga bagus. edukasi sih lebih. Jadi Edukasi kita. ternyata dari lemon kita bisa membuktikan bahwa pertanian itu merupakan potensi besar untuk membangun perekonomian di masyarakat. Kenapa saya bilang seperti itu? Khususnya anak-anak muda. Karena saat kita melibatkan anak-anak muda yang kita rubah konsep bisnis kita. Kalau dulu konsep bisnis yang ini bagaimana membangun suatu bisnis besar. Bisnis besar dengan kapital besar, dengan pabrik yang besar ada di kota gitu. Kita rubah, itu pendapat saya, Bu. Konsep itu kuno, pendapat saya, bukan pendapat kelompok atau tim atau ini. Pendapat saya, konsep itu kuno dan akan kalah saat kita bersaing, berkompetisi dalam hal bisnis. Jadi konsep yang saya bangun bagaimana desentralisasi produksi, desentralisasi marketing itu harus dilakukan. Tidak lagi sentralisasi tapi desentralisasi. Produksi Maksudnya di setiap kabupaten, desa-desa seluruh Indonesia. betul, Ya. betul. Jadi Nah ini yang saya sebut tadi mengungkit atau membangkitkan pertahanan pangan di tingkat masyarakat desa. benar. Karena pertahanan Indonesia, sistem pertahanan Indonesia itu sebetulnya bukan hanya alutsista senjata saja, tapi sistem pertahanan dari pangan. Kecukupan pangan seluruh masyarakat sehingga masyarakat itu kuat, masyarakat itu mandiri, masyarakat itu punya harga diri dan masyarakat itu
menjadi suatu sistem pertahanan yang mandiri gitu ya. Nah ini yang saya sebut pertahanan modern, bukan pertahanan zaman perang zaman dulu. Perang sekarang ini adalah perang opini. Jadi opini masyarakat itu akan kuat jika pangan atau kecukupan pangannya atau ketahanan pangan masyarakat itu cukup bagus. Benar, Bang. Ya, jadi itu konsep yang kita bangun, bagaimana menciptakan industri-industri kecil, UMKM, pusat produksi kecil, Bu. Kalau untuk lemon ini memang untuk produksi kurang lebih rumah produksinya 48 meter persegi, sangat kecil. Itu untuk pengolahan, tapi walaupun kecil, karena ini kaitan dengan kesehatan, kita olah secara higienis itu bisa dijamin karena kita sudah by POM, Badan POM, Halal MUI, bahkan kita sendiri punya SOP gitu. Walaupun kecil, walaupun di kampung, walaupun di desa, tapi standarnya justru dengan unit usaha yang kecil-kecil tadi mudah untuk mengatur bagaimana standar pangan yang baik, standar pengolahan yang baik itu sesuai Badan POM tentunya. Kalau di Indonesia itu bisa terjamin gitu, walaupun di desa, walaupun dilakukan oleh anak-anak muda. Dan itu alhamdulillah kami riset dalam sebuah tesis, jadi risetnya ke arah ke pabriknya supaya memenuhi halal, kemudian ACP, BPOM. Jadi ACCP juga udah ya? Lagi proses, sekarang sedang proses. ya itu tadi Termasuk MUI juga itu kan persyaratan juga udah. Sudah dapat MUI ya, sertifikat halal. karena pabrik kita kecil sehingga dalam mengontrol kualitas itu bisa lebih maksimal gitu. Iya. Oke. Closing statement. Saya minta coba dikemukakan hal-hal yang penting menjadi closing statement ke depan ya, di dalam rangka pengembangan budidaya jeruk lemon di dalam sektor budidaya pertanian atau industri pertanian, mekanisasi pertanian. Jadi seluruh ilmu yang didapatkan dari Institut Pertanian Bogor, dari Fakultas MP Mekanisasi Pertanian ini sepertinya memang sangat penting dan diperlukan untuk membangun desa-desa seluruh Indonesia. Sebab di sini contohnya aja, seluruh desa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini memerlukan hal-hal ide-ide seperti ini. Ya silakan. Kalau dari kita, Pak, sebagai pemberdaya di desa yang memang berangkat secara swadaya, berangkat dari hati dan pikiran untuk memang mengabdikan diri di desa, mengabdikan diri kepada masyarakat. Memang saat ini yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana membangkitkan kembali minat generasi muda terhadap pertanian. Karena dari ratusan bahkan ribuan petani mitra kita, Pak, baik dari lemon, kita ada petani mitra kelapa, kita ada petani mitra alpukat, kita ada petani mitra banyak, Pak, itu banyak, Pak. Kalau lemon itu kan sebagian kecil ya, 300-an keluarga tani itu hanya di bawah 10%, Pak, yang generasi muda. Artinya rata-rata petani atau pelaku usaha tani yang ada di masyarakat saat ini usianya sudah di angka 50-40. Jadi itu perlu kerja kolosal, kerja bersama. Bagaimana pertanian kita bisa kembali menggait atau kembali prospektif di mata anak muda milenial sekarang. Karena kalau misalnya petani kita ditinggalkan oleh anak muda secara real ya, Pak ya. Karena banyak nih program-program dari kabupaten, dari pemerintah yang katanya muda-muda gitu. Perbankan saja misalnya itu sulit. Ini kenyataan. Sekarang perbankan memberi kredit kepada Mas Bayu yang masih lajang untuk kegiatan budidaya pertanian akan sulit, Pak. Nah ini yang saya bilang. Nah itu coba kita
Itu kita kenyataan yang harus warning kita- di sini dulu. Masalah kredit ini, saya juga heran nih. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa dengar ini, Amin, amin. Amin. Itu bisa yang dengar terjadi, ini Pak. keluhan petani ini. Iya. Cobalah bank-bank itu bantulah masyarakat desa, UMKM mempermudah kredit di bidang pertanian. Sebab kredit pertanian itu kredit produksi, bukan kredit jasa. Kalau kita bisa memproduksi sektor real pertanian, berarti sektor jasa juga akan terungkit. Jasa pengangkutan, jasa jual beli, perdagangan dan sebagainya. Cobalah bantu sektor real yang menghasilkan produk-produk pertanian yang akan bikin bangsa kita menjadi bangsa yang tangguh, menjadi bangsa kita menjadi bangsa yang kuat. Dibantu. Kalau ragu ya, di bank itu kan rekrut lah adik-adik kelas kita nih, orang IPB, ya kan? Iya. Benar. Yang bisa menganalisa gitu, apakah itu masuk akal apa enggak pemberian kredit itu. Iya. Jangan dikira bahwa sesama alumni IPB akan terjadi kolusi, tidak. Kita terbiasa disiplin kok. Iya. Nah ini sedikit promosi boleh lah ya. Iya. Itu yang terjadi di lapangan, Pak. Artinya bagaimana generasi muda akan mau atau akan berminat terhadap bidang pertanian. Iya. Karena dari perbankan misalnya, sekarang bisa terbukti dari sekian banyak sektor usaha yang negatif pertumbuhannya, tetapi pertanian positif. Padahal pertanian, menurut saya sebagai penggiat pertanian di desa, belum digarap secara maksimal. Pada saat pandemi ini Pada padahal saat ya, pandemi, pada saat semuanya krisis Collab. pertanian pertanian masih yang positif. bisa menyangga. Tapi yang dikorbankan apa? Harga beli produk petani Indonesia itu rendah. Satu. Iya. Yang kedua, anak-anak muda tadi kembali ke permasalahan kita untuk menyampaikan bahwa kita ini kalau pertanian ini kalau misalnya kita tidak segera bagaimana membangkitkan semangat generasi muda atau membangkitkan minat generasi muda kepada dunia pertanian, Iya. maka 5 sampai 10 tahun atau bahkan 20 tahun ke depan kita akan hilang beberapa generasi yang akan memproduksi pangan kita. Iya. Artinya kalau udah bicara pangan, bicara tentang kedaulatan. Kedaulatan negara Kedaulatan. dan ketahanan negara. Jadi itu Iya, jadi aspek pangan ini, aspek pertanian ini bukan hanya sekedar uang saja, tapi ketahanan bangsa. benar. Nah, oleh karena itu jangan dianggap enteng bahwa ketahanan bangsa ini sektor pangan dianggap ya contoh aja. Katakanlah walau-walam, mudah-mudahan tidak terjadi. Indonesia perang, logistik pangan kita kurang, pasti kita kalah. Iya, kalau Walaupun alutsista kita kalau bagus. perang tidak bisa kita impor. Nggak bisa, Nggak kita bisa, kena dari lumbung kita sendiri. kena ini embargo karena perang. Iya. Oleh karena itu lumbung pangan di seluruh Nusantara ini emang harus kuat. Benar. Jadi jadikanlah sektor pertanian itu bisa berjaya di negeri sendiri, bersuasembada istilahnya, bisa apapun bersuasembada. resikonya menurut saya untuk pemegang kebijakan, apapun Iya. resikonya sektor pertanian itu harus yang pertama. Iya, Karena- sektor pertama yang harus kita pertahankan, artinya kita pernah dulu zaman Orde Baru swasembada, kemudian hilang lagi swasembada, kita impor. Nah, kita harus kembali ke konsep yang kita bicarakan hari ini bahwa swasembada itu menjamin logistik kita kuat, menjamin ketahanan bangsa kita kuat. Benar. Nah itu, jadi otomatis kebijakan itu saya pikir ini mudah-mudahan menjadi kebijakan nasional. Bahwa Iya. sektor pertanian ini Ya, sektor legend yang ya dipercaya gitu ya, Iya. membikin bangsa ini kuat gitu. Benar. Jadi ya kalau pandemi kemarin kan isolasi kan semuanya bisa kita tahan, tidak sekolah bisa, tidak ke Iya. kantor bisa, tidak bekerja di ini bisa, tetapi satu nggak bisa orang nahan untuk nggak makan, Pak. Gitu kan? Dan sekarang anak-anak Kalaupun muda, ada uang misalnya, tapi bahan pangan nggak ada, ya uang juga susah. Gimana mau dijadikan apa? yang pertama makanya Masa makan uang? pemerintah itu yang pertama bahan pangan dulu karena memang itu. Jadi itu pesan artinya
closing statement saya sebagai penggerak pertanian di desa-desa, ya ayolah kita bekerja bersama, bergerak bagaimana membangkitkan sektor pertanian khususnya kepada generasi muda. Permudahlah untuk akses permodalan baik dari perbankan atau dari pemerintah terkait, agar sektor pertanian itu menjadi primadona di negara yang katanya agraris. Iya, negara kita negara agraris. Ya, tetapi pada saat misalnya anak muda mau mengambil kredit yang jumlahnya nggak besar, 50-100 juta kan seperti itu. Tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Nah, ini Padahal yang 100 miliar, 200 miliar mangkrak kredit. bangkrak dan menjadi hutang terhadap negara. Benar. Bukan 100 miliar aja, triliunan. Triliun. Seperti itu. Coba ratusan triliun untuk membangun desa seluruh Indonesia ini. Luar biasa, Pak. Maju Indonesia. Luar biasa. Anak-anak muda juga maju. Iya. Sarjana-sarjana yang masih muda belia itu akan maju. Betul, Pak. Kita bisa Kenapa Bang jadi begini? Nah ini persoalannya. Kenapa Bang jadi seperti ini? Ya. Ini ada berarti. Nah, tolonglah penonton kaji sendirilah. Penonton saya rasa pintar semua lah ya. Iya. Ya udah nggak zaman lagi kita melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita ke depannya harus berjalan real. Ekonomi harus real. Keuangan keluarga harus real. Menjadi calon pemimpin pun harus real. Bukan kelihatan banyak duit tapi duit dapat nilep atau misalnya ya mohon maaf ini. Nah itu. Ini tidak bicara siapa-siapa, ini bicara konsep saja yang sifatnya nilai-nilai estetika kita ke depan. Kita harus mengembangkan jiwa yang real di dalam segala hal. Tidak ada lagi yang main sulap-sulapan gitu ya. Dan anak-anak ini, ada di kelas ini, anak-anak muda semua ini biasa real, berjiwa real, karena didikan edukasi lingkup kampus ya. Lingkup kampus tuh lingkup ilmiah lah. Nah itu. Baik, sampai di sini ya, cukup ya. Nanti kita sambung lagi, mungkin lebih mengarah kepada kebijakan yang lebih spesifik. Penonton seluruh Indonesia, sahabat net, sahabat ELC, Studio Rakyat di seluruh Nusantara, alumni Institut Pertanian Bogor University yang saya cintai dan saya banggakan, pemerintah yang saya banggakan juga karena ide-ide kreatif datang dari seorang pemimpin nasional yaitu Bapak Presiden Jokowi. Mudah-mudahan ini kita semua berkolaborasi, bersinergi membangun suatu ketahanan dan kekuatan bangsa dari sektor pertanian khususnya dan sektor-sektor lain pada umumnya, bekerja sama membangun bangsa ke depan untuk menjadi bangsa Indonesia yang tangguh, berdaulat dan berjaya di 2045. Baik, sampai jumpa, good luck.